Abadi. Saya Zikra. Apa nih Zik? Kamu kita bahas di podcast kali ini? Jadi kita mau bahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia, Aiman. Aduh, demokrasi yang berat nih kayaknya pembahasan kita. Sangat berat dong. Nah, dalam podcast kali ini, demokrasi yang kita bawa tuh khususnya membawa dengan sistematika yang namanya rule of law. Nah, sebelum kita lanjut ke rule of law-nya itu, kira-kira sih, apa sih arti besar dari demokrasinya itu? Arti besar dari demokrasi itu menciptakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu dipegang oleh rakyat dan wakil rakyat. Berarti suara rakyat di dalam demokrasi ini penting banget ya? Sangat-sangat penting dong. Waduh, berarti kalau misalnya suara rakyat gak didengar nih, apa nih yang bakal kejadian? Waduh, demo atuh. Waduh, demo lagi. Oke, karena kita ada di, ya kita udah ngerti lah ya sistem besarnya apa, sistem dan inti dari sistem demokrasi itu apa. Kita bakal lanjut nih ke sistematika yang tadi kita bakal bahas, yaitu Rule of law. Nih, kalau kita lihat dari arti bahasan atau arti katanya rule of law dari bahasa Inggris tuh. Rule Apa tuh? Aturan of law, apa tuh? hukum. Berarti kita tuh kalau ngebikin hukum bisa asal-asalan. Iya, Kalau bikin undang-undang, membuat satu hukum nggak bisa asal-asalan dong. Harus ada aturan di dalam pembuatan itu. Nah, Apalagi kalau hukum atau undang-undang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa ada suara rakyat, lalu hukum tersebut berfungsinya apa ya nggak? Apalagi hukum atau undang-undang itu intinya kan untuk menegaskan kembali ke rakyat kan. Kalau misalnya rakyat yang nggak melakukan tapi kita tegaskan kan kayak sia-sia hukumnya, malah jadi nggak ada artinya dong. Nah, kira-kira nih sih, kalau arti dari rule of law itu apa sih sih? jadi rule of law itu menegaskan bahwa hukum harus berlaku untuk semua, termasuk pemerintahan dan warga negara. Jadi harus adil hukum itu, tidak boleh ada perbedaan di mata hukum. Benar timpang gitu ya. Ya. Jadi semua haknya mau pemerintah, Mau warga negara sama semua dong. harus sama di mata hukum. Iya. Jadi intinya tuh sebenarnya kayak sistem demokrasi, cuman rule of law ini tuh kayak negesin lagi. Iya. Kalau hukum ini tuh benar-benar harus setara, dan adanya hukum rule of law ini tuh karena ya kita lihat kenyataannya aja sekarang Indonesia ya kurang lebih apa-apa masih berdasarkan pemerintah dan suara rakyat juga mereka nggak didengar, ya nggak sih? Betul. Nah, kembali lagi ke rule of law. Kira-kira berarti rule of law ini penting banget nggak sih Indonesia? Sangat penting lah. Kalau nggak ada rule of law, rakyat kita tidak bisa mengemukakan pendapat atau suara kita. Kalau suara kita nggak didengar, amit-amit ya, kalau sampai nanti udah gede nih, kita ada di pemerintahan, terus kita jadi pegawai pemerintah atau dewan perwakilan rakyat nih, terus kita kerja seenaknya, atau bahkan mungkin yang kayak kita lihat sekarang, kita nggak menjerumuskan ke salah satu pihak atau manapun ya, cuman kayak ini mungkin masih stigma kita sebagai anak yang belum terlalu umum dengan yang namanya hukum. Kira-kira nih, kalau sampai suara rakyatnya didengar di Indonesia, apa sih yang bakal kejadian sih? Ya pastinya rakyat-rakyat akan demo kepada pemerintah. Waduh, Demo lagi. Kira-kira nih, Banyak rakyat yang mungkin tidak terima dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau aturan dari pemerintah gitu, demo nih, apa sih emang fungsi demo tuh? Jadi demo itu untuk mempertimbangkan kembali aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Oh, jadi kayak misalnya rakyat-rakyat yang suara yang gak didengar nih, nah mereka ngelakuin demo tuh biar suara atau gagasan yang mereka ingin kemukakan didengar sama pemerintah gitu kan? Atau aturan yang sudah mereka buat bisa terkoreksi. Nah, bisa terkoreksi. Nah, kalau balik lagi tentang koreksi, berarti masih banyak banget nih atau mengkoreksi. Kira-kira kalau mengkoreksi berarti sistem pemerintahan kita
masih banyak dong kurangnya nih, karena buktinya masih banyak rakyat yang masih butuh koreksi, masih butuh validasi akan apa gagasan yang mereka inginkan gitu. Ya kayak gitu. Ini jadi aturan-aturan yang dicetuskan oleh wakil rakyat itu masih belum konkret nyata ke rakyatnya itu sendiri, belum lagi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Waduh, kalau ngomong orang yang bertanggung jawab sih itu bukan urusan kita ya. Iya. Karena kita di sini masih sama-sama rakyat, masih sama-sama orang yang harus membantu memberi gagasan kepada negara untuk membangun negara kita sendiri gitu. Nah, karena masih banyak yang dikoreksi, berarti sebenarnya sistem rule of law itu tuh udah kepake belum sih? Sebenarnya kepake, tapi masih belum tegas. Belum tegas. Contohnya, pakai contoh jangan. Boleh kasih contoh bang? Contohnya nih, ada waktu itu nenek-nenek udah tua nyuri kayu di hutan, bisa dipenjara 5 tahun. Sedangkan pemerintah atau anggota DPR salah satunya ada yang korupsi hingga merugikan negara besar miliaran, tapi hanya dipenjara 1 tahun. Waduh, gimana tuh? Tidak adil kan? Sebenarnya karena adil gak adil tuh balik lagi ke ke pidana hukum yang ntar mau ngasih keputusan apa yang bakal terjadi kepada si korban maupun si pelaku gitu ya intinya. Menurut kamu adil atau enggak? Aduh, kalau gitu kita nggak boleh bahas sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau kita lihat secara besar, garis besar, dengan secara tata adab aja, sebenarnya itu nggak masuk di otak kita gitu ya. Iya. Cuman ya gimana pun juga kita kembali lagi ke pidana hukum yang memutuskan Kita serahkan hasil lagi akhirnya ya kepada yang berwenang lah. Berarti sebenarnya tuh kalau kita lihat rule of law ini tuh sebenarnya ada yang berfungsi, cuman ada juga yang nggak berfungsi karena ya secara nggak langsung kita lihat buktinya rule of law ini tuh masih banyak kayak tadi aturan-aturan kecil yang justru seharusnya kita seharusnya kita renungkan kembali atau mungkin seharusnya kita obrolin kembali bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tapi justru malah menjadikan hukum atau hukuman yang Tidak adil. Nah, itu tuh salah satu contoh kasus. Coba kira-kira nih balik lagi ke rule of law itu sendiri, apa sih hubungan rule of law sama demokrasi? Hubungan rule of law dengan demokrasi ya. Kita cari dulu guys. Karena kita di sini sistemnya podcast, jadi kita juga sama-sama saling belajar lah intinya ya, saling bertanya-tanya, mungkin dari kita nggak tahu kita saling tukar informasi. Intinya ini ya ada searching dikit lah ya guys ya, karena kita juga walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin tentang apa yang kita tahu, cuman ya kita tetap kayak harus masih butuh bukti yang benar-benar nyata tentang penjelasan dari demokrasi yang menggunakan sistematika rule of law ini. Nah, kira-kira gimana tuh Dik kalau yang udah dicari? Jadi hubungan antar demokrasi dan rule of law itu sangat erat. Nah, apa tuh? Keduanya adalah pilar penting dalam pembentukan pemerintahan yang efektif dan adil. Contohnya perlindungan hak asasi manusia, ketertiban hukum, Ya, akuntabilisasi pemerintah, dan mencegah tindakan arbitrer. wah banyak banget berarti ya. Berarti Iya. yang penting banget nih rule of law ini nih. Keduanya saling mendukung. Nah, berarti sistem yang kita bahas kali ini tuh sangat cocok lah sebenarnya untuk direalisasikan di Indonesia gitu ya. Oh ya, dan satu lagi Apa? untuk perlindungan minoritas. Waduh, perlindungan minoritas tuh kayak gimana tuh? Jadi kan warga kita itu tidak semuanya sama kan. Iya, Pasti ada betul. minoritas dan mayoritas. Ya, Nah, terkadang dalam hal-hal tertentu minoritas itu dikucilkan atau dibedakan lah secara hukum. Nah, disitulah fungsi rule of law. ya, Jadi
Jadi maupun itu mau minoritas mau mayoritas di mata hukum tetap sama, tidak ada perbedaan. Jadi intinya tuh rule of law ini tuh balik lagi ke sistem untuk menyetarakan suara kita semua atau rakyat Indonesia di Indonesia ini, khususnya di mata hukum. Betul. Nah, mungkin sekian aja dari kita. Cukup ya nih kira-kira? Cukup. Wah, Udah cukup banget ya. Apalagi kita tadi udah bahas banyak banget tentang rule of law, tentang bukti nyata dari sistem rule of law ini, dan sampai contoh-contohnya tadi kita udah bahas. Mungkin Kesimpulan man. waduh, oh iya, lupa kita kesimpulan. Kesimpulan dari tadi apa tuh? Kesimpulan dari tadi tuh sebenarnya gampang aja. Intinya tuh demokrasi dan sistem rule of law itu sangat berdekatan. Apalagi yang kita udah dengar tadi, rule of law itu menegakkan kembali aturan-aturan Indonesia khususnya untuk menjadi setara, sehingga membuat tidak ada yang namanya kericuhan-kericuhan antar masyarakat Indonesia dengan pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Mungkin segitu nggak sih? Tuh. Dan juga fungsi rule of law itu untuk agar ini menegaskan kembali bahwa hukum itu harus benar-benar adil. Nah, iya tuh, bener banget. Karena di Indonesia ini tuh masih minim makan yang namanya keadilan. Walaupun sudah banyak upaya manusia atau upaya pemerintah juga yang ingin mengadilkan atau ingin membuat semua masyarakat di mata hukum itu sama, walaupun tetap pada kenyataannya mungkin masih banyak yang belum merasakan hal tersebut gitu. Ya sih ya. Ya. Mungkin sekian dari kita untuk kali ini. Oke nggak sih? Nah, buat kalian yang masih kepo atau ingin bertanya-tanya lagi sama kita berdua, Boleh lanjut komen di bawah ya. nah itu Yang mau tanya-tanya. oke, mungkin sekian dari kita. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.